kabarnya? Sehat? Sehat. Baik. Jadi sehat itulah pangkal kita untuk hidup ya. Kalau tidak sehat, kalau hidup kita percuma saja. Jadi pertahankan sehatmu, jaga fisikmu, jangan begadang, ya. Malam, do game, ada yang do game ini? Ya, do game itu kan dunia game lah. Kalau ada pula nanti masuk di lampu-lampu dan dalam. Nah, jangan dulu. Oke. Jadi sekalian, mari kita pertahankan karena masa depan masih panjang. Ini baru mulai start kita untuk mencapai cita-cita. Cita-cita masih jauh. Nah, mari kita jaga pikiran kita, visi kita supaya kita sampai ke sana nanti. Amin. Baik. Sekarang coba di tempat saja, di ketua. Kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke pelajaran ini. Kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Silakan. Siap, bro. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan absen dulu ya. Kelas berapa? Kelas 10 IPS 3. 10 IPS 3, Lili ada? Hadir, Pak. Ada. Alika? Hadir, Pak. Alika ada. Arisa? Hadir, Pak. Ada. Novita? Hadir, Pak. Ada. Deo ada? Iya, Pak. Deo. Rizka? Hadir. Apa kabarnya? Nah, nanti tolong tanyakan ya. Ini kan kawan kita, sama-sama kita di sini, sama keluarga. Sebenarnya Pak sakit ya, atau bagaimana? Tanyakan. Rizka ada. Rida ada? Ada, Pak. Baik. Diki? Diki ada. Riko? Ada. Muhammad Ikram? Iya, Pak. Oke. Henry ada? Iya, Pak. Ada. Satya? Iya, Pak. Ada. Rizal? Iya, Pak. Rizal ada. Sandi ada? Ada, Pak. Baik. Faisal ada? Faisal. Cindy? Hadir, Pak. Ada. Junita? Hadir, Pak. Junita ada. Nur Hidayah? Hadir, Pak. Ada. Yulfa? Hadir, Pak. Ada. Salwa? Hadir, Pak. Alfa, Pak. Tidak ada. Baik. Apa kabarnya? Alfa. Alfa juga. Desri? Hadir, Pak. Ada. Umi? Hadir, Pak. Ada. Rama? Hadir, Pak. Kemudian Tania? Tania ya? Tania atau Tanya? Tanya, Tanya. Pak. Tania. Baik. Jul Amri? Ada, Pak. Amri ada. M. Al-Farizi? Ada, Pak. Ada. Bagus. Aril? Ada, Pak. Bagus. Ada lagi yang belum dipanggil? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, kita lanjutkan. Kita sebagai generasi muda semangat ya. Ini kehidupan kita baru awal. Kita harus sampai kepada cita-cita kita. Ini sekolah tempat jalur untuk menuju itu. Nah, oke. Baik, kita akan coba kamu masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Masih, Pak. Apa itu judulnya? Kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nah, itu judul kita kemarin ya. Jadi kedudukan pemerintah daerah. Jadi pada hari ini tentu kita beralih lagi ke pokok pembahasan yang lain. Judul kita pada hari ini adalah materi hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, itu ada pada KD 34 dan KD 44. KD 34 itu merumuskan hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kompetisi inti kita. Nah, ini ada 4 kompetisi inti kita. Yang pertama, kompetisi menghayati ajaran agama. Nah, kemudian yang kedua tentang sosial. Yang ketiga tentang
memahami, menerapkan, menganalisis. Nah, keterampilan itu, pengetahuan. Kemudian yang keempat, melaksanakan tugas. Nah, itu kompetisi inti kita pada hari ini. Kita lanjutkan. Jadi materi kita yang kita bahas pada hari ini adalah hubungan struktural hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, itu dulu kita bahas materinya. Nah, sudah tahu materi kita sekarang ya? Baik. Oke, kita coba lagi. Siapa kita? SMA Negeri 2 Ujung Batu. 10 IPS 3. Luar biasa. Oke, siapa kita? SMA Negeri 2 Ujung Batu. 10 IPS 3. Luar biasa. Baik, 10 IPS 3 luar biasa. Selalu dicatat. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita, nah ini tujuan pembelajaran kita melalui diskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber peserta didik dapat menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dengan teliti. Nah, itu. Kemudian yang keduanya mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat dengan cermat. Nah, kemudian yang ketiganya mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah dengan teliti dan cermat. Kemudian yang berikutnya menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dengan santun. Itu. Oke. Nah, kemudian kita tadi kan masalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah ya. Nah, kita di Indonesia ini punya banyak provinsi. Berapa provinsi di Indonesia ini kalau kalian ingin tahu sekarang? 37 ya. Bahkan ada sudah bertambah itu di Papua sudah ada pertambahan. Mungkin sudah sampai 38 mungkin ya. Nah, mungkin di Riau itu mungkin ada lagi pertambahan ini. Provinsi baru akan muncul lagi di Riau ini. Mungkin ada di belahan sana akan muncul lagi. Nah, sampai 30 di provinsi kita. Jadi di antara provinsi ada yang istimewa, ada yang biasa saja. Nah, ada yang istimewa, ada yang biasa saja. Yang istimewa kira-kira siapa saja yang tahu dengan provinsi mana yang istimewa di Indonesia ini? Yang posisinya ya, yang agak istimewa ya DKI, daerah khusus ibu kota. Apa itu? Jakarta. Kemudian yang mana lagi? Yogyakarta. Yogyakarta daerah istimewa ya. Nah, kemudian ada lagi Aceh, Aceh Darussalam. Kemudian ada lagi Papua. Nah, mereka punya keistimewaan masing-masing. Baik. Nah, itulah materi kita nanti. Tiap-tiap daerah ini tentu punya potensi sumber daya alamnya, kemudian kekayaan budayanya. Yang kita utamakan sekarang adalah bagaimana cara antara pemerintah pusat dan daerah mengurus sumber daya alam atau yang lainnya atau pemerintahnya dalam rangka kedudukan dalam rangka materi kita sekarang, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, tentu saja ada itu nanti ada sebuah daerah itu punya sumber daya alam. Apa sumber daya alamnya? Satunya minyak ya. Kita di Riau ini punya minyak. Tentu saja antara pemerintah pusat dan daerah tentu harus ada bagi hasilnya. Kalau tidak ada bagi hasil itu kita rugi saja. Kita punya minyak, dibagi tidak punya bagian kita itu rugi. Nah, tentu ada nanti perbagiannya antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, kemudian ada lagi sistem pemerintahannya. Apa yang boleh dilakukan oleh pemerintah pusat, apa yang tidak boleh, apa pula yang boleh dilakukan oleh pemerintah daerah, apa pula yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Baik. Untuk berikutnya, kalian akan bapak bawa melihat video.
Nah, akan bawa melihat video. Video ini nah, video kita ini coba. Selamat datang kembali di channel Derajat. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 10 bab 4 dengan sumber gambar, struktural dan fungsional bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Derajat. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 10 bab 4 dengan sumber yang keempat, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelum kita mulai belajar, mari dukung channel ini dengan klik subscribe. Kita mulai dari hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan kewenangan di dalam pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarkinya di daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui
Baik, sudah lihat tadi videonya ya? Sudah, Pak. Nah, itu video tentang hubungan fungsional dan struktural antara pusat dan daerah. Apa-apa saja yang apa-apa saja yang menjadi hak pemerintah daerah, apa saja yang diatur oleh pemerintah pusat. Itu ada di situ tadi. Baik. Nah, sekarang kita akan buat tugas proyek karena pelajaran kita pada hari kan project basic learning. Nah, kita harus menghasilkan produk. Apa itu produknya nanti? Nah, mungkin saja kalian bisa buat PPT, PowerPoint. Nanti akan kalian buat, kemudian nanti kalian setor ke Bapak dalam bentuk tayangan seperti ini. Oke ya? Nah, jadi pada hari ini kalian dipersilakan sebelum membuat PowerPoint tadi, tugas tadi, proyek tadi, itu kalian bergabung dulu dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, bergabung dulu kalian dengan kelompok masing-masing. Silakan gabung kelompok masing-masing. Kelompok satu bergabung di kelompok satu, bergabung di kelompok dua, tiga, kelompok empatnya empat. Bergabung semua. Nah, sudah dapat kelompok semua ya? Sudah. Baik. Jadi kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing kelompok silakan kalian cari pertanyaan yang mengganggu pikiran kalian. Mungkin pertanyaan apa tentang tayangan video tadi. Bisa saja kalian pertanyaannya masalah pembagian hasil atau masalah siapa yang berhak mengurus bidang ini, bidang itu. Nah, kalian cari pertanyaannya seperti itu. Ya, kalian cari pertanyaan, silakan bekerja, pertanyaan apa saja boleh, silakan kalian tanya. Kalian carilah pertanyaan itu, kemudian nanti kalian buat dalam bentuk PPT, kalian rancang dulu. Nah, yang kelompok satu, mana kelompok satu? Nah, kelompok satu, kira-kira sudah dapat pertanyaannya? Sudah dapat pertanyaannya? Sudah dapat pertanyaannya? Sudah ya? Baik. Pertanyaan sudah dapat? Oke, nanti dari pertanyaan yang muncul dari kepala kalian itu, nah kalian buatkan nanti dalam bentuk PPT, PowerPoint. Nah, ya. Kira-kira seperti itu ya. Kelompok 2 sudah dapat pertanyaan. Nah, kelompok 2 nih, kelompok 2 nih. Sudah dapat pertanyaannya yang muncul di kepala kalian, sudah dapat pertanyaannya? Sudah ya. Nah, nanti kalian buatkan dalam PPT, PowerPoint. Dalam bentuk proyek, kalian akan kumpulkan kelompok ini sudah dapat? Sudah. Ini sudah dapat pertanyaan mendasar? Sudah ya. Baik. Oke. Nah, jadi kalian rancanglah PPT atau PowerPoint kalian itu dari sekarang. Nanti di kertas dulu. Kalian rancang PPT kalian dari kertas dulu, kemudian nanti kalian masukkan dalam laptop minggu depan kita kumpulkan. Minggu depan ya. Nah, jadi kalian rancang dulu lah PPT kalian itu kalian rancang.
proyek kalian bentuk PPT, poin. Kalian bisa buka poin apa. Jadi kira-kira minggu depan bisa kita kumpulkan itu PPT yang kita buat ini? Bisa. Baik, minggu depan ya. Tapi hari ini tetap kita kerjakan. Kerjakan hari ini PPT-nya. Silakan kerja. Nah, untuk melengkapi pekerjaan kalian, Bapak akan kasih kalian LKPD. Ya, Bapak akan kasih kalian LKPD. LKPD ini dasar untuk membuat proyek kalian. Nih, LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Nomor 4. Oke, sudah dapat LKPD semua? Silakan kalian kerjakan. Saya rancang dulu produk kalian hari ini. Kemudian nanti minggu depan, nah itu, karena kalau nggak bisa, ya kalau bisa dikerjakan hari ini, nah minggu depan kita coba selesai, harus selesai itu. Bagaimana, lancar buatannya? Lancar. Oke. Sudah monitor. Tempat monitornya. Ada kesulitan rasanya? Baik. Lancar pembuatannya? Nah, dulu ya. Sekarang ini ke depan langsung kita presentasikan ke depan. Sudah selesai rasanya? Belum ya? Belum ya? Baik. Kalau belum selesai, oke, anak-anak, karena waktu kita sudah tidak mengizinkan ini hari ini, maka penyelesaian tugas kalian, proyek kalian itu kita selesaikan pada hari minggu depan. Minggu depan ya. Jadi pada minggu depan kalian tinggal menyetor saja
hasil proyek kalian tadi. Oke lah. Jadi pada hari ini kita tutup saja perjumpaan kita karena waktu juga yang menyisakan kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat? Sehat, Pak. Pada minggu yang lalu sehat semua. Pada minggu sekarang masih sehat. Alhamdulillah. Bapak harapkan semua kalian tetap sehat. Ya. Jadi untuk kelanjutan dari materi kita yang kemarin, supaya kita lebih konsentrasi lagi, mari kita berdoa lagi. Tuhan, kita pimpin lagi doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa kita akan cek lagi. Minggu lalu ada yang sakit ya. Minggu lalu ada yang sakit. Minggu sekarang Ada semua, Pak. ada semua. Iya, Pak. Ada semua. Baik. Yang kemarin siapa yang tak hadir itu? Rizka. Sudah hadir ya? Sudah. Baik, alhamdulillah. Oke, kalau sudah hadir, kita akan lanjutkan materi kita. Nah, lanjut. Jangan lupa tetap semangat. Tetap semangat kita, karena generasi muda tidak boleh patah semangat, harus semangat terus. Generasi muda adalah generasi menjawab masa depan Indonesia. Nah, kita lanjut lagi. Siapa kita? Sepuluh PS3 Luar biasa. Oke, PS3 tetap luar biasa. Mulai dari pertemuan pertama kita sampai sekarang tetap luar biasa rupanya 10 PS3. Baik. Pada pertemuan kita kemarin proyek kita belum selesai ya? Belum selesai. Jadi pada pertemuan kita kemarin proyek belum selesai. Hari ini sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, kita langsung saja menampilkan tiap-tiap kelompok ini proyek yang dihasilkannya. Silakan ditampilkan ke depan nanti. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Nanti proyek yang kalian hasilkan, kalian kirim saja ke WA Bapak. Kalian kirim ke WA Bapak, nanti akan Bapak buka. Setelah buka nanti kalian presentasikan ke depan seperti apa hasil yang kalian buat itu. Kalian pertahankan itu presentasi ke depan. Oke. Kira-kira siapa yang mau menampilkan PowerPoint-nya? Siapa kira-kira yang mau menampilkan PowerPoint-nya pada hari ini? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 kirim dulu melalui WA saja, kirim dulu. Yang mana itu? Yang ini? Ya. Yang ini. Baik, kita buka ya. Yang ini ya. Ini. Baik, kita buka. Oke.
Nah ini hasil kalian. Ini baik. Silakan kalian ke depan, presentasikan. Nah, proyek kalian ini silakan semuanya ke depan. Akan satu orang kita baca ya, orang sudah menjelaskannya. Yang tidak bertugas berdiri saja di situ. Yang bertugas membacakan, nah di sini. Oke, apa dulu? Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek. Jadi namanya kelompok 1 ya. Kelompok 1 apa itu judulnya? Hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Baik, klik. Buat silakan klik. Kamu yang kliknya. Kamu yang punya versi ini. Klik saja satu. Nah, itu apa tugas apa proyeknya? Baik, silakan dibaca. Hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah ditinjau dari dana bagi hasil migas antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi hasilnya ada minyak bumi, Ya. kemudian pusat 85,50%. Jadi pemerintah pusat mendapat 85,50%. nah, kemudian provinsi berapa mendapat? Provinsi 3,10%. Ya. Kabupaten penghasil 6,20%. Ya. Kabupaten lainnya 6,20%. Nah, kemudian yang gas buminya bagaimana cara perhitungannya? Kemudian gas bumi pusat 69,50%. Itu maksudnya pusat itu mendapat pembagian ya. 6 berapa? 69,50%. Terus Provinsi 6,10%. ya. Kabupaten penghasilan 12,20%. Kemudian Kabupaten lainnya 12,20%. itu proyek apa ya? Ini, jadi kelompok 1 telah mempresentasikan hasil proyeknya, yaitu hubungan struktural antara pusat dan daerah. Itu masalah bagi hasil katanya. Baik, kita ucapkan terima kasih, kita beri aplaus. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Nah, mereka mempresentasikan hubungan fungsional dan struktural antara pemerintah pusat dan daerah. Itu masalah bagi hasil. Nah, masalah bagi hasil yang mereka buat sini cuma 2, minyak bumi dan gas bumi. Nah, sebetulnya masih banyak ya, masih banyak. Bisa saja nanti batu bara seperti apa pembagiannya. Ada lagi nanti galian C seperti apa pula. Kalau ada lagi tambang-tambang lainnya, nah, seperti apa pula pembagiannya antara pusat dan daerah. Tapi mereka cuma membicarakan masalah bagi hasil yang pertama minyak bumi, kemudian gas bumi. Nah itu cuma. Kita masih banyak tambang yang lain ya. Bagaimana bagi hasil tambang emas? Itu di mana? Tambang emas itu di mana itu? Di Papua. Bahkan mahal sekali itu emas. Bagaimana pula pemerintah pusat? Bagaimana pula hasil dari yang diambil oleh provinsi? Baik, itu hasil proyek dari kelompok 1. Baik, kelompok 2 sudah bisa rasanya menampilkan produknya. Kelompok 2. Kelompok 2. Nah, coba sudah bisa kelompok 2. Coba kirim ke Bapak apanya? Tugasnya. Yang mana itu kelompok 2? Yang ini. Baik, kita buka ya.
Yang ini. Oke, kita lihat seperti apa pula kelompok 2. Hasil dari proyek dari kelompok 2 ini apa judul? Hasil produk kompetensi dasar dari pemilihan struktural untuk pusat dan daerah. Oke, silakan dipertanggungjawabkan di depan ini, presentasikan. Silakan kelompok yang ini ya. Nah, silakan. Kalau ada batu ini nanti ini ya. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil produk kompetensi dasar dari hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Ya. Nah, ini baik. Nah, itu ya. Oke, silakan terangkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah pusat. Pertama, urusan politik luar negeri. Kedua, urusan pertahanan. Ketiga, urusan keamanan. Keempat, urusan hukum. Kelima, urusan agama. Keenam, urusan moneter. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, dia apa dulu? Tanya dulu ke kawan. Nggak tahu ada lagi urusan-urusan lain yang diurus oleh pemerintah pusat ini yang belum kalian buat di situ. Kira-kira ada lagi urusan pemerintah pusat yang belum dibuat oleh kawan kita ini? Tidak ada, Pak. Itu cuma? Dan lengkap, Pak. Nah. Oh, itu keterangannya ya, keterangan kalian itu. Nah, yang tadi urusan politik luar negeri ini, politik luar negeri adalah baik kebijakan, coba baca dulu. Politik luar negeri adalah kebijakan sikap dan Nah, keluarkan karena kita rekam. Politik luar negeri adalah kebijakan sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Kamu yang baca, kamu yang baca. Dua, urusan pertahanan. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terus. Urusan hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Urusan moneter, pengertian kebijakan moneter, yaitu suatu usaha dalam menghasilkan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai pinjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Ada lagi? Baik.
Silakan. Baiklah, hanya itu yang Kuat. dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq. Ada pertanyaan sepanjang dari yang dibuat oleh kelompok 2 ini? Ada pertanyaan? Tidak Pak, tidak ada Pak. Tak ada pertanyaannya. Masalah moneter ini apa? Ini kan moneter masalah keuangan ini. Ya, masalah keuangan ya, moneter ya. Keuangan. Nah, ini siapa yang ngurus? Tentu saja pemerintah pusat yang ngurus, bukan pemerintah daerah. Mata uang namanya. Ya, mata uang tidak boleh dibikin oleh pemerintah daerah. Tidak, pemerintah pusat yang bikin. Bank Indonesia yang bikin. Nah, kalau kalian memandai-mandai pula, kalian mata uang dibuat oleh orang dulu, satu mata uang Rp1.000, dibuat gambar Pak Bupatinya, ada tangkap kita nanti sama orang. Jadi masalah. Oke, ada lagi ya. Baik. Itu yang kami dapat sampaikan. Ya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi baik. Kita lanjutkan. Kelompok 2 sudah menampilkan hasil produk mereka hubungan dengan hubungan struktural dan personal antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, sekarang kelompok siapa lagi? Kelompok 3, silakan dikirim. Silakan dikirim. Udah Pak. Oke, apa informasi ini? Mana? Kelompok 3? Yang itu Pak. Yang mana? Yang ujungnya 0201. Ini, baik, kita lihat ya. Ini tugas kalian. Baik, kita coba buka. Nah, oke, silakan kalian presentasikan ke depan. Satu tukang kliknya, satu tukang baca. Operatornya, operator satu tukang baca. Nah, sudah prediskusikan. Silakan, beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000. Oke. Ini hasil kalian berupa teka konsep ya. Baik, silakan dibaca ini. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama sekali, siapa yang paling tinggi sekali itu? Presiden Pak. Presiden. Di bawahnya apa? Mendagri. Mendagri sama Kementerian. Kementerian. Kemudian di bawah kementeriannya apa saja itu di bawah? Gubernur atau KDH. Gubernur. Kemudian siapa lagi? Kanwil tertentu. Nah, kemudian DPRD provinsi. DPRD provinsi. Di bawah gubernur siapa itu? Bupati. Dinas. Sekretaris. Nah, kemudian bupati di bawahnya ya, bawah gubernur. Nah, kemudian yang seimbang derajatnya dengan bupati siapa itu? Kalian buat DPRD. DPRD. Kemudian di bawah bupati ada kecamatan. Baru sekretaris. Nah, sekretaris dan dinas. Itu ya hasil dari kalian yang kalian buat kemarin. Baik. Bagaimana kelompok lain? Salah atau betul ini yang dibuat oleh kelompok 3 ini? Betul? Oke lah, baik. Silakan kelompok 3 kalau memang sudah betul kata kawan. Baiklah kawan-kawan, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi. Kami sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
sekarang kelompok mana lagi yang belum ini? Kelompok 4 ya. Nah, coba kelompok 4 kirim depan hasil proyeknya. Ini lagi. Yang mana itu? Presentasi. Coba mereka ya. Yang ini ya. Baik. Yang Alika. ini atau apa? Bisa dong. Coba buka. Baik, coba buka. Kelompok 4 ini. Oke, kelompok 4 silakan ke depan. Presentasikan hasil dari produk kalian ini. Oke, satu orang buka operator. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hubungan struktur dan fungsional antara pemerintahan pusat dan daerah. Nah. Oh, yang ini ya, urusan pertahanan luar negeri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ini sama yang tadi. tentang kewenangan pemerintah pusat. 1 urusan politik luar negeri, 2 urusan pertahanan, 3 urusan keamanan, 4 urusan hukum, 5 urusan agama, 6 urusan moneter. Ini ya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintahan pusat. 1 urusan politik luar negeri, 2 urusan pertahanan, Ya. 3 urusan agama, 4 urusan keamanan, 5 urusan moneter, 6 urusan hukum. Nah, itu dua. Ada lagi? Oke, itu cuma ya hasil presentasi kalian dari kelompok ini, kelompok 4 ini. Oke, kelompok 4 silakan ada yang bertanya? Nggak ada, Pak. Kalau tidak ada, baik kelompok 4 silakan akhiri. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok lainnya sudah mempresentasikan hasil produk mereka. Ada yang berbentuk cetak konsep, ada yang PT macam-macam ini. Kita beri hapus ya, karena mereka sudah buat dari minggu yang lalu. Dari minggu yang lalu mereka buat. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil PTT kalian yang kalian buat ini, proyek yang kalian buat ini, ada yang lengkap keterangannya, ada yang tidak. Ada yang lengkap, ada yang tidak. Contohnya, kelompok mana ini? Kelompok 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 14 tentang tentang kewenangan pemerintah pusat. Nah, ini ada kenapa tidak dilanjutkan ke kewenangan pemerintah pusat dan daerah? Cuma pemerintah pusat saja dibuat. Tapi itulah yang bisa kalian buat ya. Nah, pemerintah pusat saja. Tidak kalian masukkan pemerintah daerahnya. Jadi biar lebih bagus lagi, seharusnya kalian buat kewenangan pemerintah pusat ini, kewenangan pemerintah daerah ini. Jadi jelas itu kekurangannya, jelas ya. Jadi itulah kekurangannya. Kalian cuma menceritakan tentang Undang-Undang Nomor 23 tentang kewenangan pemerintah pusat saja, tidak kewenangan pemerintah daerah tidak.
Nah, apa-apa saja kewenangan pusat daerah yang masuk dari situ. Nah, ini kelemahan dari PTT kalian ini, PowerPoint kalian ini. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita lebih lancar lagi membuat, kita cari lagi bahan-bahan dari buku lain, dari bahan ajar lain, supaya kita dapat pemeliharaan bukan kewenangan pemerintah pusat saja, tapi kewenangan pemerintah daerah harus kita cantumkan di sini. Oke. Nah, kemudian kelompok A. Kelompok A mana kelompok A? Coba kelompok A. Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini, kelompok A? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali, Pak. Sangat menyenangkan sekali. Karena kita bisa membuat produk ya. Coba berdiri nanti kalau menyampaikan. Coba kelompok B. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini? Saya suka sekali, Pak, bikin proyek. Dan HP, Pak. Oke, itu ya. Baik. Kelompok C bagaimana? Nah, Pembelajaran hari ini membuat saya lebih mengerti, Pak. pembelajaran hari ini membuat saya lebih mengerti. Nah, baik. Kalau nanti pembelajaran ini kita akan coba lanjutkan ya. Kelompok yang lain, kelompok ini, bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran kita pada hari ini? Nah, kelompok lain, ada yang coba. Pelajaran menantang saya untuk lebih rajin lagi melihat materi ini, Pak. Ya. Kita harus lebih rajin lagi karena pembelajaran kita masih berlanjut ini. Nanti materi kita dari model pembelajaran kita yang seperti ini PBJL ini akan kita lanjutkan. Nah, kalian semangat, belajar terus, tidak ada pakai istirahatnya. Belajar tidak ada istirahat dari sekarang mulai dari bayi sampai nanti kita meninggal masih harus belajar kita. Oke. Jadi mari kita lihat pembelajaran kita minggu depan. Nah, baik. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya. Untuk minggu depan materi kita itu ada pada integrasi nasional dalam BPS itu materi kita pada minggu depan. Ya, Pak. Nah, jadi pada hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita. Kalau ada penyampaian Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Nah, kalau ada kurangnya juga, Bapak mohon maaf dimaklumi. Bapak akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.